Informasi lainnya, Saudara, Tim SAR kembali menemukan satu jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa. Total 4 orang tewas akibat insiden tersebut. Korban ditemukan terdampar di pinggir pantai Pulau Matalang, Sulawesi Selatan. Tim SAR kemudian mengevakuasi jenazah untuk proses identifikasi. Hingga kini, 14 orang masih dinyatakan hilang usai KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu lalu di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Saat ini satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, yang dimana salah satu diduga penumpang dari KM Nurul Salsa ini. Ditemukan di sekitar sebelah timur laut Pulau Matalang, sekitar 100 meter dari pinggir pantai, dan langsung dievakuasi ke pulau untuk dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke pulau. Salah satu jenazah korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, Bau Intang, tiba di rumah duka di Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedatangan jenazah langsung disambut isak tangis keluarga dan para pelayat. Bau Intang, 59 tahun, salah satu korban kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tiba di rumah duka, Saudara. Korban datang menggunakan ambulans dikawal langsung oleh pihak kepolisian. Sesampainya di rumah duka Jalan Kian Soeharto, Kecamatan Bontoharu, disambut isak tangis keluarga, Saudara. Beberapa pelayat memadati rumah duka sekaligus menanti kedatangan jenazah. Korban ditemukan terapung di sekitar perairan Pulau Matalang, Kabupaten Pangkep pada beberapa waktu lalu. Andi Arif, anak kandung Bau Intang, bilang sebelum kejadian korban sempat berkomunikasi dengan Andi Arif. Sampai ke Benteng? Iya. Itu saya tidak ada kontak kalau dari Benteng, dari sampai ke Benteng. Cuma pas mau tenggelam kapal itu baru ada chatnya, ada telepon. Apa dia bilang? Dia bilang sebelum jam 11 kayaknya itu. Nah, telepon Kak, cuma tidak balik jaringan. Baru chat mana bilang mesin kapal rusak, kalau bisa ke tim SAR. Dan untuk informasi terkini terkait dengan pencarian korban dari KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, Saudara, kita akan langsung tanyakan kepada Kasiop Basarnas Makassar, Andi Sultan, yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Selamat siang, apa kabar Pak Andi? Selamat siang, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Oke, Pak Andi, untuk hari ini hingga paling tidak Jumat siang, seperti apa perkembangan pencarian korban? Apakah 14 korban yang ditemukan ini ataupun masih dicari ini masih dalam proses pencarian? Adakah pencarian ataupun penemuan korban baru, Pak? Ya, untuk saat ini tadi memang dari kita membagi 3 seru, yang dimana seru 1 itu menggunakan KN Kamajaya melakukan penyisiran, dan setelah itu menurunkan 2 rib atau satu rib, 1 perahu karet untuk melakukan penyisiran di seputaran pulau-pulau. Dan juga dibantu oleh seru 2 oleh teman-teman dari BPD, pemerintah desa Sabalana, dan kapal nelayan melakukan pencarian juga di sekitar Pulau Matalang. Dan korban tadi pada pukul 10.15 tadi, KM Pacitan telah tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta dan menyerahkan langsung ke tim DPI Polda. Dan sampai saat ini pukul 12.00 tadi, tim Kamajaya bersama tim yang melakukan penyisiran di pulau sampai saat ini masih nihil. Berarti masih total yang akan dicari ada 14 orang ya Pak ya, belum bertambah ataupun belum berkurang? Ya, untuk saat ini ada 14 orang yang dalam pencarian, yang dimana keseluruhan ada 76, selamat 58, 4 dinyatakan meninggal dunia, dan 14 orang dalam pencarian.
Baik, untuk pencarian korban, apakah ini akan diperluas lagi, Pak? Mengingat masih ada banyak korban yang belum ditemukan. Ya, sesuai dengan kemarin informasi dari FCMC, itu kemarin pada waktu di hari ketujuh dilakukan penambahan sesuai dengan SOP pencarian dalam pelaksanaan operasi hari itu 7 hari, namun setelah dilakukan evaluasi ditambah 3 hari dan hari ini adalah hari ke-10. Seperti mudah-mudahan di hari ke-10 ini korban bisa ditemukan seperti itu. Kemudian untuk tadi luasnya sudah, kemudian bagaimana dengan batas pencariannya, Pak? Apakah nanti dilakukan sampai hari kesekian atau sampai semua korban ditemukan? Ya, untuk sesuai dengan SOP yang saya sampaikan itu 7 hari dan ditambah dengan 3 hari dan hari ini adalah hari ke-10 dan mungkin akan sesuai dengan arahan SMC yang ada di Makassar akan dilakukan evaluasi dan dilakukan penutupan sementara apabila ada penemuan atau tanda-tanda korban operasi SAR akan dibuka kembali. Sembari itu tetap Polres Selayar bersama pemerintah setempat tetap melakukan monitoring di sekitaran wilayah yang dicurigai. Kemudian sementara ini untuk petugas yang bertugas di lapangan, Pak Andi, apa yang ditemui kendalanya? Mungkin cuaca atau kondisi ombak seperti apa, Pak? Ya, tadi pagi alhamdulillah kendala cuaca sangat mendukung pagi. Sampai di laporan teman-teman itu sangat mendukung dan tapi di siang hari tadi pada pukul 12 angin cukup kencang seperti itu. Sejauh ini apa yang kemudian dilakukan oleh petugas di sana? Apakah juga akan menambah personil maupun armada yang dikerahkan ke lapangan untuk mencari para korban, Pak? Ya, selama ini semenjak hari pelaksanaan operasi SAR kami terus melakukan penambahan armada untuk melakukan penyisiran di wilayah tersebut. Namun sampai saat ini masih kita upayakan untuk dan banyak dibantu juga oleh masyarakat yang berpenghuni di pulau tersebut. Apakah ada pencarian juga lewat udara untuk menemukan titik-titik sekiranya di mana korban berada gitu, Pak? Ya, kita menggunakan Boeing milik dari Angkatan Udara 2 kali pada hari kedua dan kemarin. Namun sampai saat ini masih nihil untuk monitoring pesawat intainya. Baik, dari korban-korban yang selamat dan juga mungkin dievakuasi ke rumah sakit, untuk saat ini apakah kondisinya semuanya sudah bisa kembali ke rumah masing-masing, Pak? Ya, kemarin ada beberapa yang difasilitasi oleh pemerintah setempat dan Polres Selayar sudah kembali ke Jampeang. Oke, baik. Korban sudah kembali ke rumah masing-masing dan kita masih menanti bagaimana proses pencarian 14 orang yang masih dinyatakan hilang. Terima kasih Pak Andi Sultan, Kasiop Basarnas Makassar sudah bergabung.